Oke, Bapak Ibu guru hebat. Semua yang Bunda sampaikan hari ini itu fakta, bukan hoak. Sumbernya langsung dari PMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda KCA. Kali ini kita akan membahas tentang PMM. Apa benar komunitas belajar harus terdaftar di PMM agar bisa berikan sertifikat? Mau tahu jawabannya? Yuk kita kenali faktanya. Mari luruskan miskonsepsi yang Anda baca dan Anda dengar mengenai fakta-fakta pengelolaan kinerja di platform Merdeka Mengajar. Miskonsepsi yang beredar. Banyak guru beranggapan kombel dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Itu adalah miskonsepsi yang beredar. Sekarang kita kenali faktanya. Nah, padahal faktanya komunitas belajar pada dasarnya ditujukan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi praktik baik guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak harus terdaftar di PMM untuk mendorong budaya belajar antar guru sehingga komunitas belajar dalam satuan pendidikan perlu diberikan keleluasaan termasuk mengelola kebutuhan belajar bagi guru dan mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi bagi guru. Nah, jadi Bapak Ibu, komunitas belajar sekolah atau komunitas belajar atau kombel yang ada di sekolah itu tidak harus terdaftar di PMM. Kemudian miskonsepsi yang kedua, kombel dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM. Ini miskonsepsi ya. Ini miskonsepsi yang beredar ya. Yuk kita lihat di faktanya. Padahal faktanya, komunitas dalam satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan pengurus dan disarankan berkonsultasi bersama kepala sekolah. Kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak diwajibkan, Bapak Ibu. Jadi tidak diwajibkan dilakukan melalui webinar di PMM. Melainkan dapat melalui kegiatan lain di luar PMM sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama di dalam sekolah atau kesepakatan pengurus kombel. Webinar kombel atau komunitas belajar di PMM itu merupakan kegiatan opsional yang dapat dilakukan oleh kombel atau komunitas belajar sehingga dapat membantu guru mengikuti kegiatan secara daring. Nah, itu dirancang untuk membantu guru ya untuk mengikuti webinar di PMM itu. Jadi itu tidak diwajibkan ya Bapak Ibu. Sekarang kita lanjutkan miskonsepsi yang ketiga. Miskonsepsi yang beredar yang ketiga ya. Semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Ya, bisa menjadi penelaah aksi nyata. Itu yang beredar di lingkungan kita para guru ya. Padahal faktanya penelaah aksi nyata adalah guru dan atau kepala sekolah yang telah melalui serangkaian proses rekrutmen sebagai penelaah aksi nyata di PMM. Sehingga tidak semua guru dan atau kepala sekolah dapat atau harus menjadi penelaah aksi nyata. Hanya mereka yang berminat dan lulus rekrutmen yang dapat menjadi penelaah aksi nyata, sehingga memilih jenis pengembangan kompetensi tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk menjadi penelaah aksi nyata itu tidak bisa sembarang ikut. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang penelaah aksi nyata. Misalnya yang pertama dia harus ikut dulu ikut mendaftar ya, mendaftar sebagai penelaah aksi nyata. Nah, kemudian syarat-syarat menjadi ikut itu juga ada syaratnya. Seorang calon penelaah itu harus telah melaksanakan pelatihan mandiri atau membuat aksi nyata itu sebanyak minimal 10 ya, minimal 10 aksi nyata. Jadi kalau kurang dari 10 dia tidak bisa ikut mendaftar sebagai peserta calon penelaah ya.
Sekarang kita lanjutkan miskonsepsi yang beredar yang keempat. Tanda tangan sertifikat kombel sekolah harus ditandatangani pengawas. Nah, Bapak Ibu, itu juga merupakan miskonsepsi yang beredar. Padahal faktanya, komunitas belajar dalam satuan pendidikan menjadi kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah. Nah, Bapak Ibu, jika komunitas belajar dalam satuan pendidikan akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, melainkan dapat juga berupa bukti lain selama dapat persetujuan dari kepala sekolah. Kemudian miskonsepsi yang kelima. Guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM. Padahal faktanya tidak. Pengelolaan kinerja di PMM bagi guru dan kepala sekolah hanya sebagai alat bantu yang memudahkan dalam pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah. Karena, satu, perencanaan lebih fokus, sederhana, dan mudah. Kemudian yang kedua, pelaksanaan berfokus pada kinerja yang relevan yang dilakukan, yaitu minimal satu praktek kinerja, minimal 32 poin, pengembangan kompetensi, dan pengumpulan dokumen akuntabilitas yang rutin tersedia. Yang ketiga, penilaian berfokus pada peningkatan kinerja melalui praktik kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku. Oke, kita lanjutkan. Dalam mempelajari PMM, itu juga ada panduannya Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat langsung. Dalam mempelajari PMM, itu kita diminta cuma 15 menit loh. Cuma 15 menit per hari. Itu pun hari kerja. Jadi kalau hari libur, kita tetap libur. Jadi ada rekomendasi panduan belajar 15 menit. Nah, yang ada sekarang di PMM itu ada panduan untuk bulan Februari. Jadi setiap bulan, awal bulan itu ada panduannya Bapak Ibu. Bisa kita lihat langsung di PMM. Seperti misalnya, bulan Februari, minggu pertama itu apa-apa yang dibahas. Misalnya Bapak Ibu, minggu pertama di bulan Februari, apa yang harus kita pelajari? Nah, misalnya kan tanggal 1 hari Kamis. Nah, itu ada pelatihan mandiri, modul keberapa. Nah, itu ada di sana Bapak Ibu. Jadi, ada jadwal atau panduannya itu selama 1 bulan penuh. Jadi, kalau misalnya hari Kamis, minggu kedua itu libur. Nah, dia di situ juga tidak ada jadwalnya untuk mempelajari PMM Bapak Ibu. Jadi kita juga libur. Seperti juga hari Minggu, kita juga libur. Ya, disuruhnya di situ tandanya istirahat. Ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat langsung. Oke Bapak Ibu, oke Bapak Ibu guru hebat. Semua yang Bunda sampaikan hari ini, itu fakta. Bukan hoak. Sumbernya langsung dari PMM. Kalian bisa cek di sini. Dan di sini. Oke, demikian. Bunda harap apa yang Bunda sampaikan hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Salam guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.